وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak, para ibu, saudara, rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan menyanjungnya atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak pernah berhenti hingga detik ini. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Yang ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut. Dan kita pada kesempatan malam hari ini dimudahkan untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk thalabul ilmi, untuk belajar sebagian dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam, yang dengan ini tentu niatan kita adalah untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari diri kita, sebagaimana juga kita berusaha nanti setelah kita tahu, kita ajarkan pada orang lain sehingga bisa mengangkat kejahilan dari orang lain. Sehingga dengan hal tersebut kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu. Tidak sekedar ikut-ikutan. Ya, tidak sekedar anut grup orang lain. Namun kita ibadah pada Allah dalam rangka atau dengan dasar dari ilmu, dengan basirah. Dan ini yang kita inginkan dari majelis-majelis kita. Makanya kita kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Demikian juga penjelasan para ulama terkait dengan tafsir ayat tersebut dan juga tafsir atau makna dari hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekedar ya ketika beragama sekedar mungkin cerita tentang mimpi misalnya, kemudian dijadikan dasar dalam beragama, tentu tidak benar. Ya, mimpi dari seseorang atau orang yang mungkin ditokohkan, ini bukan ajaran dari agama tentu saja. Karena dasar kita jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan, curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia. Demikian juga semoga terlimpahkan kepada kita dan semua pengikut Nabi yang konsisten, komitmen di atas ajaran Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Amin. Para sekalian, saya akan bacakan pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita yang terdahulu. Ya, cukup lama, 3 bulan kalau nggak salah ya, dari hari ini. Ya, yaitu tentang masalah adab ziyaratil kubur. Adab untuk berziarah kubur. Ya, adab untuk berziarah kubur yang ini juga disyariatkan dalam ajaran Islam. Sehingga keliru ketika ada kadang-kadang seorang ketika belajar tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para sahabat Nabi, ada yang mengatakan yang harus ngaji kongono kaya biasanya orang gelem ziarah kubur. Siapa bilang? Gitu ya. Tentu yang tidak kita inginkan atau tidak benar adalah ya ketika ziarah kuburnya dalam rangka golek, ya mencari keutamaan dari yang sudah dikubur tadi, sehingga meninggal sudah nggak dapat apa-apa lagi, Pak, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Justru merekalah yang membutuhkan doa kita. Ya, mereka sudah nggak bisa beramal, putus amalnya. Ya, maka tentu saat kita berziarah harus memenuhi adab-adab yang memang diajarkan oleh ajaran Islam, sehingga ziarah kubur yang kita lakukan betul-betul ziarah yang bermanfaat untuk diri kita,
demikian juga untuk si mayit, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Bukan justru membahayakan diri kita dan juga enggak membawa manfaat untuk si mayitnya, kan demikian. Nah, di antara adab yang disebutkan oleh penulis di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau sebutkan di antaranya yang pertama adalah istihbabu ziyaratil kubur, yaitu disunnahkan untuk berziarah kubur. Landasannya apa? Cukup banyak hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah. Qala, beliau katakan, qala Rasulullah pernah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Nabi, saya pernah melarang kalian dari melakukan ziarah kubur. Ya. Sebagaimana pada awal-awal Islam, di awal-awal Islam, ya, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW para sahabat untuk berziarah kubur. Namun kemudian beliau katakan di sini fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Ya, maka sekarang berziarahlah. Para ulama kemudian menyebutkan tentang makna dari perintah Nabi di sini. Karena Nabi ini merintahkan sekarang kalian ziarah. Ya. Ziarah itu maknanya, ya, apa namanya? Atau perintah dalam dalil atau nas-nas syariat itu dia bermakna wajib pada asalnya. Asalnya hukumnya adalah wajib. Namun apakah di sini pada teks di sini, ya, teks di sini menunjukkan bahwasanya juga wajib karena Nabi juga mengatakan fazuruha, sekarang ziarahlah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya di sana sebelumnya, kalau sebelumnya ada larangan, kemudian setelah itu ada perintah, maka hukumnya kembali kepada asal sebelum hukum tadi ada, hukum larangan tadi ada. Kalau dia adalah mubah maka mubah, kalau dia adalah sunnah sebelumnya maka dia juga menjadi sunnah hukumnya. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, namun ini tidak mesti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika misalnya, ya, fa idza wa idza halaltum fastadu. Bila kalian selesai dari ihram, sudah halal, maka berburulah. Ya, berburu ini keperintah. Namun apakah berburu itu hukumnya wajib, Pak, atau sunnah, Pak, hukumnya, Pak? Sunnah enggak berburu itu, Pak? Sunnah enggak? Enggak, hukumnya apa? Boleh saja. Awak dia berburu ya terserah, enggak berburu ya enggak apa-apa. Bahkan awak dia kelihatannya enggak ada yang pernah berburu ini. Berburu nopo maksudnya? Enggak ada loh. Ya, maka bagaimana hukumnya? Kembali kepada asalnya. Bahwasanya berburu itu sebelum haji itu hukumnya boleh. Kamu berburu juga boleh, enggak juga boleh. Orang ngatani misalnya pilihnya, atau dagang ya enggak berburu no. Ya. Hukumnya boleh saja. Kemudian ketika ihram, ketika umrah, ketika haji, itu hukumnya haram, enggak boleh. Ya, tidak boleh untuk berburu atau diburukan. Ya, itu maksudnya perintah orang lain untuk berburu, enggak boleh. Ya. Jadi sebelumnya boleh, kemudian dilarang, setelah itu ada perintah Allah fastadu, sekarang berburulah. Maka ini kembali kepada hukum asal dari yang awal, yaitu apa? Boleh saja. Yang arah berburu ya monggo gitu loh maksudnya. Silahkan lagi gitu ya. Nah, ini para sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan ya fazuruha, maka ziarahlah sekarang. Ini perintah di sini untuk disebutkan sama penulis li rukhsah, untuk keringanan, aulil istihbab wa alaihil jumhur, atau hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama bahwasanya hukum ziarah kubur adalah sunnah. Ya, hukum ziarah kubur adalah sunnah. Demikian juga dalam lanjutan dari sini, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalath fa amsiku ma badalakum. Dulu kata Nabi, saya pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dulu pernah dilarang sama Nabi. Kenapa larangannya? Karena waktu itu banyak para fuqara, banyak para fakir miskin yang membutuhkan. Ada juga yang di luar dari kota Madinah yang datang ke kota Madinah, ya mereka dalam kondisi nggak punya, kelaparan. Maka bagaimana justisi mendang dipakai gitu loh maksudnya. Ya dulu. Namun kata Nabi sekarang fa'amsiku, maka sekarang bagaimana? Silahkan. Kalau kalian mau simpan sebagiannya, memang kalau kalian pandang perlu, boleh. Ya kadang-kadang kita nyimpannya pun nggak di atas 3 hari, Pak, ya. Nggak seminggu doang kadang-kadang. Bahkan nyimpan daging
Korban itu kalau dapatnya banyak sampai kadang-kadang berapa Pak? Setahun. Nanti tekan Idul Kurban lagi gitu ya. Ya jadi fosil nih kalau ini. Ya. Lah kuliah boleh kita simpan. Boleh kita simpan. Ya, kalau kita pandang memang kita butuh untuk nyimpan. Kalau zaman dulu kan simpannya mungkin di dendeng, di jemur macam-macam Pak. Kalau kita sekarang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau kuliah kata Nabi dulu nggak boleh, sekarang silahkan. Kalian simpan bila kalian lihat, ya itu hal yang memang ya kalian pandang pantas atau memang diperlukan. Nah ini dua hal yang disebutkan oleh Nabi, ya, dan di sini bisa diambil faedahnya dari hadis tadi, yaitu masyru'iyatu ziyaratul kubur. Disyariatkannya ziarah kubur dan hukumnya adalah sunnah. Di hadis yang lain disebutkan tujuannya. Tujuan kita ziarah kubur niku nopo? Ya, apa kur seneng-seneng, masa nggih ziarah kubur seneng-seneng Pak? Gitu ya. Tapi apa? Dalam rangka untuk zikrul maut, dalam rangka untuk mengingat kematian. Nah, di suatu lemes ibadai, rodo ora semangat ibadai, wah ziarah kubur saya tak. Ngene Bapak atau tempat mana? Sini sing paling dekat pundi Pak? Kuburannya Pak? Dekat sini? Mbah pundi Pak? Mbah Santri, paling dekat situ ya. Terus mana lagi? Depan Masjid Agung ada juga, ya. Depan Masjid Agung ada tuh, ya. Kalau aku lihat sembarang, kita mau ziarah kubur dimanapun boleh, ya. Tidak mesti kemudian di satu tempat tertentu. Kalau sekalian kita ziarah ke makam orang tua kita atau saudara kita juga bagus juga untuk mendoakan mereka. Nah itu zikrul maut. Kalau dia lemes-lemes ibadah, wis malas-malasan ziarah kubur. Oh iya, aku sesuk ya koyo ngene wis ra iso salat, ra iso sedekah, ra iso zikir, ra iso maca Quran, wis oke, sesuk malah. Nah, maka bagaimana? Semangat kita kan gitu. Ya, demikian juga dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, termasuk yang paling penting lagi adalah kita doakan tidak cuma sekedar dikubur. Kalau orang tua kita apalagi dungane palingane pisan roh setahun pisan yang ziarah kubur wong tuane pas no Pak biasane. Idul Fitri misalnya, pisan roh mesake wong tuane Pak. Ya, kita doakan ya tiap hari. Bahkan nggak cuma tiap hari, bahkan setiap kali kita doa kita sertakan orang tua kita gitu loh. Dalam rangka apa? Satu, kalau sudah meninggal dunia dosanya diampuni semuanya. Yang sentek bagaimana? Dinaikkan derajatnya itu sama Allah. Ya, dinaikkan derajatnya, manfaat gitu kan. Jadi itu dua itu. Di antara faedah dari ziarah kubur yaitu satu mengingat kematian, yang kedua adalah dalam rangka mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini tujuannya, bukan untuk yang lainnya tentu saja. Ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya, apalagi minta atau berdoa pada penghuni kubur pun mendesak nopo-nopo. Ya, kalau orang masih hidup, masih meger, bugar, ya, dan dia orang soleh atau mungkin orang tua kita dan sebagainya, minta doa sama mereka silahkan. Ya, tolong saya doakan. Nyuwun donganipun Pak. Oh iya, bodoh-bodoh ya, biasanya kan ngaten Pak nggih. Atau orang mau berangkat haji atau umroh, kita mau titip doa boleh mboten Pak? Boleh kan? Makanya itu masih hidup. Ya, masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia bagaimana? Ya enggak boleh kita kemudian tolong doakan saya pada Allah Subhanahu wa taala, mboten. Dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri di alam barzah. Ya, sibuk dengan urusannya sendiri di alam barzah, dan tidak boleh justru kita minta kepada mereka yang sudah meninggal dunia, bahkan bisa termasuk di antara bentuk kesyirikan gitu ya. Nah, yang kedua adalah disyariatkannya atau dibolehkannya untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 malam, lebih dari 3 hari angsal. Ya, wadi malah kita luwih suwe mulai sana nggih. Nah, kalau dibagikan semuanya, tidak kita simpan sama sekali, boleh mboten? Boleh sekali. Ya. Aku kata ya wis tensi ku rada dhuwur, ibu yang ngono, anak-anak ora pati seneng daging kambing gitu atau daging sapi. Ya, wonten ta nggih sing mboten seneng nggih. Tak bagi kabeh wae. Bagi siapa ya siapapun. Nggih, tetangganya, mungkin saudaranya, mungkin nggak apa kerabatipun, teman-teman kita untuk hadiah dan sebagainya, silahkan monggo gitu ya. Dan itu lebih baik, dan itu yang tentu semuanya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping juga menyambung kebaikan pada orang lain, hubungan baik pada orang lain
Ya, sak sukses, sak kaya-kayanya orang panjenengan kasih hadiah daging, kambing dan sebagainya mesti seneng kok. Lha sebutan, Pak. Gitu. Walaupun nanti bisa jadi dia nggak pakai sendiri. Oh, pasti tapi dia akan seneng gitu. Bisa jadi dia wah aku ya jane ya alhamdulillah seneng ya. Bagaimana tapi nggonanku sakeh. Engko tak kayak tonggoku. Enggak apa-apa, silakan. Enggak masalah. Karena sudah menjadi hak dia kan demikian. Gitu ya. Kemudian juga ya ini di antara ya yang berapa faedah yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal. Ini adab yang pertama yaitu disunahkan. Jadi ziarah kubur itu sunnah hukumnya. Sehingga dari pengajian ini ya semuanya kemudian akan tahu nanti bahwasanya kita bukan ya tidak anti dengan ziarah kubur, tidak. Namun yang kita inginkan adalah ziarah kubur yang sesuai dengan contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Itu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk mayit juga. Gitu kan. Kemudian yang kedua, adamul istighfar liman mata ala ghairil Islam hatta walau kana qariban. Yang kedua di antara adabnya tidak boleh kita itu memintakan ampun bagi orang yang meninggal dalam kondisi kemusyrikan. Artinya bukan orang Islam kalau sudah meninggal dunia tidak boleh kita mintakan ampunan. Ini dasarnya jelas sekali ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 13. Maka lin nabi ya tidak pantas bagi nabi walladzina amanu dan juga orang yang beriman ayastaghfirul lil musyrikin untuk mintakan ampunan ya bagi orang-orang musyrikin walau kanu uli qurba ya meskipun mereka itu adalah karib kerabat dekat mereka mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim setelah jelas kondisi mereka bahwasanya mereka itu termasuk di antara penghuni neraka jahim meninggal dalam kondisi kekufuran ya. Adapun sebelum meninggal dunia maka doakan tentu dengan hidayah, doakan petunjuk pada Allah supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kesehatan untuk mereka juga sah-sah saja, apalagi kalau dia adalah saudara kita atau tetangga-tetangga kita apalagi. Kemudian barang sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala ini diantaranya, jadi ayat ini jelas merupakan larangan memintakan ampunan bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang meninggal dunia dalam kondisi berbuat kesyirikan. Jelas itu. Meskipun kita mintakan ampunan sehari 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Nabi, beliau tidak memintakan ampunan untuk paman beliau yang meninggal dunia dalam kondisi kekafiran. Sinten, Pak? Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Siapa lagi, Pak? Ya kabeh no, Abu Jahal pamane mboten niku. Pamane kabeh niku. Gitu. Abu Jahal dan sebagainya, pamannya semuanya tidak dimintakan ampunan karena mereka meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan, bahkan memerangi kaum muslimin di waktu itu. Kemudian yang ketiga di antara adabnya adalah ketika kita datang ke kuburan hendaknya mengucapkan salam bagi mereka, mendoakan keselamatan bagi mereka dengan mengucapkan salam pada ahli kubur. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar di antara doanya diriwayatkan Imam Muslim, qala kana Rasulullah yu'allimuhum. Ini yang cerita adalah sahabat Buraidah namanya. Dulu Rasulullah itu ya mengajari mereka. Mereka siapa? Para sahabat tentu saja. Yang diajari para sahabat dan para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya dan ini sampai kepada kita. Idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar untuk pergi ke pekuburan. Maksudnya diajarkan ketika pergi ke makam, ke kuburan. Ayakul untuk mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Ya, semoga kesejahteraan atas kalian. Ahlat diyari minal mu'minin. Ya, ahlat diyar minal mu'minin. Jadi ahli kubur dari kalangan kaum mukminin wal muslimin dan kaum muslimin. Wa inna insyaallahu lalahikun, dan sungguh ya ini diantara doanya ya tadi Pak ya, dan sungguh benar-benar kami ini insyaallah
Ya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan segera menyusul. Ya, itu kan mengingatkan kita juga toh. Dilongkas aku ya nyusul, tenang wae, gitu ya. Nah, ini kan ya, sebentar lagi kami akan nyusul juga. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini doanya juga. Aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, yaitu keselamatan di dunia dan juga di akhirat dari segala bala, dari segala macam musibah. Nah, ini dari sini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, dianjurkannya berdoa dengan zikir ini ketika masuk ke pemakaman. Ya, ketika masuk ke pemakaman dengan mendoakan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ini juga menunjukkan keyakinan tentang adanya hari akhir, ya, tentang adanya hari akhir. Kemudian yang berikutnya, di antara yang dianjurkan yang paling utama dalam berdoa itu adalah ayyabdal insan binafsihi tsumma yad'u liman yasha. Dia mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri dulu, setelah itu untuk orang lain. Sebagaimana di sini, as'alullah lana, aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, untuk kita, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, ya, keselamatan. Jadi kita minta dulu untuk diri kita kebaikan macam-macam, kemudian kita mintakan juga untuk orang lain. Sebagaimana kita juga ketika berdoa untuk orang tua kita, ya, Rabbi firli, wahai Rabbku ampuni aku, waliwa lidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Nah, di sini diambil faedah dari penulis di sini dengan mengambil, ya, dasar dari perkataan para ulama yang lainnya juga, bahwasanya yang lebih utama adalah kita mendoakan ketika berdoa, memulai untuk kebaikan, minta kebaikan untuk diri kita sendiri, kemudian setelah itu untuk orang lain. Kalau dibalik bagaimana? Boleh nggak, Pak? Ya boleh aja, sah-sah saja. Kita doakan orang lain dulu, ya, kemudian diri kita, tidak masalah, insya Allah juga nggak masalah. Namun dari sini diambil faedah dari beliau, sing apik lebih utama kita doakan dulu diri kita sendiri dulu. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan tentang bagaimana semangatnya Nabi dalam memberikan pengajaran kepada para sahabatnya dalam setiap perkara agama mereka. Ya, karena semangatnya Nabi mengajari para sahabat Nabi, ya, para sahabatnya, sehingga ilmu itu menyebar dan alhamdulillah sampai kepada kita. Tidak ada yang samar sama sekali. Ya, semuanya sudah tercatat, tertulis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang para sahabat begitu mendengar hadis, mereka menyampaikannya, dan mereka sangat hati-hati, Pak, dalam menyampaikan hadis juga hati-hati. Ya, sangat hati-hati ketika menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan perkataan Nabi, mereka tidak akan menyampaikan. Ya, karena mereka khawatir dengan ancaman Rasulullah, man kadzaba alayya, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, ya, muta'ammidan, dia dengan menyengaja demikian, hendaknya dia siapkan tempat duduknya di api neraka. Ini hadis yang mutawatir, ya, maksudnya diriwayatkan jam'un kabir, ya, jumlah yang sangat banyak sekali dari kalangan para sahabat, demikian juga generasi setelahnya. Dan ini contoh di antara hadis yang mutawatir, ya, lafzi secara lafalnya, ya, dan sangat jarang, Pak, hadis mutawatir itu cuma sedikit. Ini termasuk di antaranya. Kemudian berikutnya adalah istihbabu ziyaratil kubur. Ini juga menunjukkan tentang disunnahkannya, dianjurkannya ziarah kubur. Nah, ini yang adab yang berikutnya, yang ketiga. Yang keempat adalah ad-du'a lil mayyit, mendoakan lil mayyit, itu berarti mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalau ala, mendoakan ala itu berarti mendoakan keburukan. Kalau lil mayyit berarti mendoakan kebaikan. Nah, kita dianjurkan mendoakan kebaikan, ya, tidak cuma kepada orang yang sudah meninggal tentu, ya. Demikian juga kita diperintahkan, dianjurkan untuk mendoakan saudara kita yang masih hidup juga, ya, apalagi yang mereka dalam kondisi kesulitan, ya, dalam kondisi mendapatkan musibah, apalagi, ya, sebagaimana saudara-saudara kita di mana, Pak? Di Palestina misalnya,
Ya, boleh sekarang bisa pulang. Ini pun masih juga nggak tahu nanti nasibnya seperti apa itu. Omahe wis roto kabeh itu kan. Betul Pak ya? Dan kita tahu yang namanya Israel itu tidak pernah yang namanya perjanjian dari zaman dulu, dari zaman mbah-mbah yang biyen itu. Setiap kali perjanjian mereka batalkan. Selalu mengingkari janjinya. Sama Allah aja dikasih perjanjian kayak gitu mereka batalkan. Apalagi sama manusia. Setiap zaman seperti itu, Pak. Ya, setiap zaman seperti itu. Makanya di sisi senang satu sisi kita masih khawatir juga. Itu kayak wis do kumpul kabeh dibom kabeh ya. Itu yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di sana dan di berbagai penjuru dunia. Nah, mendoakan kebaikan untuk mayit ya, di antara dasarnya adalah surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, setelah menceritakan tentang Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya tinggal di kota Madinah, rantau popo, ya hartanya ditinggal, omahe ditinggal, pekerjaannya ditinggal, kabeh tinggal dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, tidak ada yang alasan yang lain. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya mereka adalah ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang betul-betul benar jujur itu. Ya. Keimanannya, sampai ditinggal popone entek-entekan niku, Pak. Ya, di mana? Di kota Mekah kaya raya bisa jadi. Namun gara-gara ingin menyelamatkan agamanya, ya, enggak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana ditinggal lagi kabeh. Ya. Tinggal di kota Madinah dalam kondisi tidak berpunya dalam rangka menyelamatkan ya akidah mereka. Nah, ini Masya Allah ya. Nah, kemudian juga Allah ceritakan tentang orang-orang Ansor, orang-orang yang tinggal di kota Madinah, asli penduduk Madinah yang sudah memeluk ajaran Islam, yang mereka juga ya sangat-sangat cinta sekali dengan saudara mereka orang-orang Muhajirin. Ya, bahkan mereka mendahulukan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudara yang datang dari Mekah kadang-kadang lebih dibandingkan diri mereka sendiri. Masya Allah, itu ya, ini orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ketahui hati mereka, orang-orang yang takwa itu, Pak. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita semuanya harus menjadi orang yang ketiga. Apa ini yang disebutkan dalam Al-Hasyr ini? Kita jadi Muhajirin, nggak mungkin. Muhajirin zaman sahabat Nabi aja. Ansor juga demikian, zaman sahabat Nabi saja. Kita bisanya yang ketiga ini, orang yang dipuji Allah Subhanahu wa taala juga. Apa itu? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin, setelah Ansor, kapan? Siapa mereka? Ya tabi'in, generasi setelahnya. Tabi'in dan sampai kita sekarang dan sampai setelah kita nanti. Ya, bisa masuk di sini. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka mengucapkan berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah terdahulu dengan keimanan mereka. Wis disi kita dengan keimanan, wis iman sih. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan jangan jadikan dalam hati kami itu perasaan iri, dengki, kebencian pada orang-orang yang beriman. Ini doa supaya kita diberikan kebersihan hati kepada saudara kita sama kaum muslimin. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam, ya, tidak ada kedongkolan sebagainya. Yang ini harus kita upayakan. Sebagai seorang muslim kita berusaha menjadi orang yang demikian. Hati kita menjadi hati yang bersih. Ono sing salah ya wis, sing biyen yo biyen. Itu Pak ya. Ya, napa Pak jenenge Pak? Pariane itu seperti Pak. Biyen-biyen saiki-saiki ini napa to? Wonten nggih kita nggih. Ya, enggak hafal saya itu. Ya, sembian-bian ya wis, sing saiki ya, yang dulu udah enggak usah pikir gitu ya. Ya, ini orang yang demikian mudah maafkan, mudah tidak menendam, ini orang yang hatinya bersih. Ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang kalau saya maafkan, harga diri saya turun, rendah saya. Kadang-kadang demikian. Keliru. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan keliru kalau demikian. Yang benar bagaimana orang memaafkan itu justru ditinggikan sama Allah. Wa ma jadallahu bi'afin illa izzan. Tidaklah seorang itu memberikan maaf pada seorang kecuali Allah akan tinggikan, muliakan dia. Jangan keliru. Gitu Pak ya. Nah, ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan
anjuran bagi kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal dunia, supaya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat itu manfaat Pak. Ya, termasuk juga yang kita sampaikan tadi untuk orang tua kita. Manfaat sekali. Yang misalnya sudah tidak ada, itu bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, kita tahu dosa orang tua kita ya akeh, sebagaimana kita juga akeh. Mungkin lebih akeh dibanding orang tua kita. Ya, namun dengan kita mendoakan ampunan untuk mereka, ya, Allah akan ampuni insyaallah. Yang penting kita tidak berhenti untuk mintakan ampunan untuk mereka. Wes entek dosane, naikkan nanti derajatnya di surga, tambah dur. Nah, itu ya manfaat. Nah, sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sofwan wa huwa ibnu Abdullah bin Sofwan. Ya, ini ya agak cukup panjang ya. Dia bercerita qadimtu Asyam. Saya itu tiba di daerah Syam. Ya, sekitar sekarang mungkin Suriah juga, Palestina juga masuk. Fa ataitu Abu Darda. Saya mendatangi Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu. Fi manzilihi, di rumah beliau. Falam ajidhu, namun sayangnya saya enggak menemukannya pas tindaan. Wa wajadtu Ummu Darda, dan saya yang ketemu cuma dengan istri beliau itu Ummu Darda, wis sepuh niki. Faqalat, maka kemudian beliau tanya Ummu Darda tadi kepada tamunya tadi. Ya, yaitu namanya adalah Ibnu Abdullah bin Sofwan. Ya, ditanya sama Ummu Darda, aturidul hajjal am, apakah kamu tahun ini mau berangkat haji? Ya. Fakultu, maka kemudian dia mengatakan, ya, saya mau berangkat. Fakultu na'am. Qalat, maka kemudian Ummu Darda mengatakan, fad'ullaha lana bi khairin. Ya, maka kalau gitu tolong doakan kami dengan kebaikan. Nah, ini titip apa tadi, Pak? Itu enggak, okay. Ya, tapi ya sing merasa doa Pak nggih. Ada yang doa itu sampai di depan Ka'bah, titip sak RT. Sak wonge, sak jentrek-jentrek dibuka ret kan isor. Ya, iki Pak RT lho akeh dhewe iki. Pak RW iki. Ki tangga hukum meneh. Doane diwacake ning kabeh. Gitu ya. Ini titip doa boleh. Ya, titip doa boleh. Fad'ullaha lana bi khairin, maka doakan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kami supaya dapatkan kebaikan. Fa inna Nabi sallallahu kana yaqul, karena Nabi Muhammad sallallahu dulu beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tadi mustajabatun. Itu mustajab, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Manfaat untuk orang yang didoakan. Kita mendoakan seorang yang dia enggak tahu, kita mungkin di sujud kita, setelah kita sholat juga mungkin di sholat sunnah atau bainal adani wal iqamah, antara adzan dengan iqamah. Demikian juga indan nida, ketika adzan selesai kita doakan untuk dia misalnya. Dia enggak tahu. Ya. Dan kalau sudah doa ya usah kabar-kabari. Lagi tak doake lho iki lho. Lagi wae bar tak dongake. Merasa Pak. Ya. Lho, iki krungono iki malah gua ape barang. Rasa enggak usah ya. Ya. Maka bagaimana ini? Ya kita doakan untuk dia, maka ini bermanfaat untuk orang tadi. Karena disebutkan sama Nabi mustajabatun. Itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma itu, inda ra'si, di sebelah kepalanya malakun, ada malaikat muwakkalun yang ditugaskan untuk menjaga dia. Kullama da'a li akhi, ya ketika dia itu berdoa untuk saudaranya bi khairin, dengan kebaikan, qala al malak al muwakkal bihi, maka malaikat yang ditugaskan untuknya tadi mengatakan amin. Ya Allah kabulkan. Walaka bimithlin, dan untukmu seperti yang engkau minta juga. Mintakan untuk saudaramu tadi. Jadi saat kita mendoakan untuk saudara kita kebaikan, kita pun juga mendapatkan kebaikan yang sama. Masya Allah. Ini luar biasa dorongan bagi kita semuanya untuk mendoakan orang lain dengan kebaikan-kebaikan, dan itu yang harusnya lebih banyak bagi kita, Pak. Kadang-kadang kita mungkin jengkel dengan orang lain, namun rimpet. Jangan kemudian yang menjadi paling banyak doa kita itu adalah doa kejelekan untuk orang lain. Jangan. Justru kalau misalnya ada ya doa kita 100% doa kita, misalnya kita ada doa burukan sama orang lain, kalau bisa di bawah 1%-nya, 99% lebihnya diusahakan doanya yang baik-baik. Rugi Pak awalnya doa yang buruk-buruk, kecuali orangnya betul-betul napa Pak? Napa Pak misalnya? Dolim, dan dolimnya sangat luar biasa dan membahayakan banyak orang misalnya.
Ada orang yang mendoakan Hajat bin Yusuf At-Thaqafi waktu itu. Soalnya nopo ulama zaman dulu dipastas saja pateni kabeh. Ya, maka bagaimana ada seorang ulama kemudian doa, ya Allah jangan engkau berikan kelonggaran bagi dia untuk membunuh orang lain selain setelah saya lagi. Nah, itu akan buruk karena wis membahayakan banyak orang. Nah, ini tentu saja demikian mungkin layak dia. Namun kalau enggak, saudara sama muslim, apalagi saudara kita, apalagi masih kerabat kita, ya kadang-kadang namanya juga orang itu ya ada jengkel-jengkelnya, ada yang enggak pas, ada clash macam-macam, namun kita tahan untuk mendoakan keburukan. Justru kalau kita mampu dan kita berusaha doakan yang baik-baik. Nah, itu yang porsi yang mestinya paling banyak. Ya, karena kadang-kadang orang itu wayatul insanu bisyarri du'ahu bil khair. Ya, orang itu kadang-kadang dia berdoa untuk kejelekan, koyo-koyo dia berdoa untuk sing baik-baik. Jadi semangat banget doa sing elek-elek malah. Ya, jangan sampai gitu ya. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah juga, ya, kaitannya dengan mendoakan ini, manfaat mendoakan orang lain, yaitu hadis yang sering kita dengar, hadis tentang 3 hal yang akan mengalir pahalanya setelah orang tadi meninggal dunia. Idza matal insan, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ini. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, in qata'anu amaluhu, maka amalnya terputus. Wis ra iso salat meneh, ra iso ngaji meneh, wis ra iso zikir meneh, ra iso Jumatan meneh, ra iso maca Quran meneh, sedekah meneh, wis ra iso, wis mati kok. Ya, masuk arep kutuk-kutuk tekan nang omahe fakir miskin wis mati kae sedekah. Girap-girap no sing miskin. Ya, wis mati sik tekan nggonanku to. Enggak mungkin gitu, Pak ya. Ya no. Kalau ada wujudnya seperti itu, apa itu, Pak? Jin itu, enggak ada yang lain itu. Bukan ini ruhnya cek gentayangan, urung tenang iki kudu diapake. Enggak ada Pak roh gentayangan. Lho kok penak men gentayangan, mending ngaji timbang gentayangan. Wong dia butuh amalan kok. Ya butuh amal saleh, ini ruh cek gentayangan iki. Mau malah gentayangan yang medeni wong. Mau nambah dosa no malah no. Ya enggak mungkin dia. Kalau pengen amalnya tambah justru bagaimana? Gentayangan yang masjid, Pak. Semelu salat sebelah sing. Loh enggak malahnya. Enggak ada itu, enggak ada ya roh gentayangan betul-betul. Ya yang betul adalah bangsa jin yang mimbo-mimbo tentu saja seperti orang yang sudah meninggal tadi. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, kuliah ini tadi ya. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia maka terputus amalannya illa min thalas, kecuali dari 3 hal yang dia usahakan waktu dia masih hidup dan itu manfaatnya masih ada terus. Wah, ini melu Mary itu dengan siapa? Sahabat siapa Pak? Utsman bin Affan. Mary ini Mary sing apik niki. Masya Allah, sampai meninggal dunia hari ini sudah lama sekali, berapa ribu tahun itu? 1500 tahun Pak, hampir segitu kan. Ini kan 1400 berapa nih? 46 ini udah berapa tahun itu? 1000-an tahun itu. Sampai hari ini si ono rekeningnya, si ono peninggalannya masih terus disedekahkan sama orang fakir miskin di daerah Arab sana. Demikian juga masih bisa mungkin hasil panenan dari kebunnya yang masih ada hari ini jadi berikan untuk orang yang buka puasa dan sebagainya. Masya Allah ngalir terus tuh, luar biasa tuh. Gitu ya. Nah ini Rasulullah mengatakan ya diantaranya yang masih terus mengalir illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah yang jariyah. Para ulama mengatakan wakaf ini yaitu yang ditahan asalnya manfaatnya ngalir, itu wakaf ya. Wakaf maknanya seperti itu. Jadi asalnya masih ada ditahan, sementara manfaatnya terus mengalir. Ya, sehingga wakaf-wakaf produktif ini perlu dikembangkan juga. Sehingga manfaatnya terus. Wonten sing misalipun wakaf sawah ini nanti untuk ngurip-ngurip masjid gini. Hasilnya terus untuk hidupkan terus. Itu orangnya meninggal dunia aja tinggu terus itu. Ya, masjid juga demikian tentu saja ya, masjid, kemudian sekolah dan sebagainya. Ya, itu yang mengalir. Ya, kemudian juga ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat diajarkan sama orang lain. Ya, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ngajarkan ngajarke alif ba gitu ya. Saiki ora ono alif ba gitu ya. Bocah-bocah ora kesuwen mah alif ba awake dhewe mbiyen belajar turutan ora rampung-rampung. 6 tahun ya ora iso. Wow, alif sin lam wassalamu ini kok iso. Ya, maca urung iso sampai kelas 6 kadang-kadang belum bisa. Sampai hari ini Masya Allah metode-metode yang dibuat saudara-saudara kita itu Masya Allah sangat membantu sekali dan pahalanya juga mengalir Pak. Terus Iqra nih nggih sinten Kiai Haji As'ad Humam nggih Jogja nggih Kota Gede niku Masya Allah berapa juta kaum muslimin, bahkan enggak cuma jutaan ya, mungkin puluhan juta itu kaum muslimin
sing bisa membaca Quran anak-anak kaum muslimin dengan perantara Iqra niku. Terus mboten, Pak. Masya Allah itu orangnya udah pun sedo niku dari zaman dulu. Ya, tapi bagaimana? Insya Allah pahalanya mengalir terus gitu ya. Nah, kita bisa ngajarkan juga demikian. Bisa ngajar ke ya bisa maca kita atau ngajarkan Al-Fatihah dan sebagainya untuk anak-anak kita, cucunya awake dhewe. Masya Allah itu ya. Itu juga bermanfaat insya Allah. Awaladin solihin yatulahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Artinya ketika mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ya termasuk orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini juga terus mengalir pahalanya, ya, mengalir pahalanya bagi seorang muslim. Dan ini yang terbaik, Pak. Jadi apa namanya, bakti kita pada orang tua kita kalau sudah meninggal dunia, yang terbaik adalah doa ini. Paling baik adalah doa. Apa kita suruh orang lain mendoakannya? Ya mungkin boleh. Ya sekali tolong doakan orang tua saya. Oh, silahkan boleh. Namun bagaimana yang terbaik adalah kita sendiri justru. Ya. Setiap harinya, setiap saat kita berdoa, kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka. Ya, ini yang terbaiknya, yang terbanyak. Ya. Adapun yang lain-lain juga kita bisa lakukan. Kadang-kadang kita sedekah atas nama orang tua kita. Ya. Kemudian menghubungi saudara-saudara dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ngasih hadiah pada mereka misalnya juga, atau keluarganya. Ya, sebagaimana riwayatnya Abdullah bin Umar itu. Abdullah bin Umar ketemu dengan orang Arab Badui, kemudian bagaimana? Orang Arab Badui dikai keledainya, dikasih imamahnya, kasih kan. Ya, sahabatnya Abdullah bin Umar protes itu. Ini orang Arab Badui loh. Orang Arab Badui itu dikasih sedikit wis trimo. Kok panjenengan paringi napa jenenge? Keledai paringi imamah, ada yang lewat yang lain dikasih yang lain lagi. Kayak sangu macam-macam. Dia bilang bagaimana ini anaknya dari temannya. Jadi koncone Umar bin Khattab ya. Temannya Umar bin Khattab, bapaknya Abdul bin Umar ini punya teman, nah ini punya anak. Ini anak ini. Jadi anaknya siapa, Pak? Anaknya temannya bapak saya. Wah, itu angel ini. Kamil Bang nggih. Jadi Umar bin Khattab punya teman. Nggih, temane duwe anak. Lah iki sing dimuliakan sama Abdul bin Umar anake ini tadi. Anaknya kawannya Umar bin Khattab. Keluarganya maksudnya, keluarganya koncone Umar bin Khattab. Nggih. Panjenengan misalnya bapak panjenengan gadah konco kental. Nah, dia punya keluarga, anak istrinya gitu kan. Nah, kita berbuat baik sama keluarganya koncone bapak ya awake dhewe, itu termasuk bakti kita sama orang tua kita. Paham ya? Contoh ini, Pak ya. Yang mau kan rada angel iki anake koncone ya, anak kuliah keluarga dari teman bapak kita gitu aja gampang, atau teman dari ibu kita. Ini termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Anak kuliah ini, Pak, para bapak sekalian. Jadi yang paling bagusnya ini yang kita perbanyak. Ya, kalau sedekah untuk orang tua kita ya mungkin sekali ya, dia nggak bisa setiap hari mungkin sedekah untuk orang tua kita terus atas nama orang tua kita. Ya, kan nggak itu, kan mungkin sesekali kita. Namun kalau dua, setiap kali kita bisa. Ya, setiap hari 5 kali mungkin lebih, bahkan kita sholat sunnah macam-macam kita doakan orang tua kita juga. Ya, sampai sehari mungkin kita bisa puluhan kali. Ya, maka ini yang terbaik gitu ya. Nah, ini para ibu sekalian, mungkin ini yang kami sampaikan dulu pada kesempatan malam hari ini. Ya, belum selesai ini, namun ya mungkin bisa dilanjutkan pada kesempatan bulan depan kalau belum masuk Pak ya, bulan Ramadan ya. Februari kan ini sampai pada tanggal pinten niki? 28 roh nggih. Tanggal 30 wonten mboten niki bulan Februari. Mboten wonten to? Ya, enggak tahu nanti Selasanya ada yang keempat mau mboten. Mesine nggih wonten Pak nggih. Ya, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.